Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Heru Wijaya. Kesempatan kali ini saya mau berbagi cara ngotak-ngatik rumus, teknik dasar untuk ngotak-ngatik rumus. Seperti diketahui, biasanya dalam menyelesaikan soal, itu biasanya setelah membaca soal, diketahui, ditanya, kita akan menjawab. Nah, dalam menjawab itu ada dua tipe manusia. Ada yang mengikuti rumus dasar, ada juga yang langsung merombak rumus tersebut menjadi rumus yang lainnya. Contohnya di depan ini adalah tentang hukum Coulomb, di mana F itu sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, ini adalah rumus dasar yang diberikan. Biasanya ada yang langsung menuliskan rumus dasarnya, kemudian memasukkan angkanya, mengganti variabel ini dengan angka-angka yang sudah diketahui, terus hitung sampai terakhir hingga ketemu Q2. Nah, kemudian ada juga yang langsung merombak rumusnya, karena yang ditanya Q2, dia langsung merombak rumusnya dengan cepat. Oh, berarti Q2 itu sama dengan FR kuadrat per KQ1. Kemudian tinggal ganti dengan angka sesuai yang diketahui. Nah, untuk merombak rumus ini, ada yang sudah mahir dan tentu ada yang belum mahir. Nah, celakanya kalau ada yang belum mahir, tapi mencoba merombak rumus secara langsung. Nah, tentu di sini kita akan membahas untuk orang yang belum mahir. Kalau yang sudah mahir ya abaikan saja. Tonton terus video ini sampai selesai. Biasanya untuk rumus yang terdapat 3 variabel atau bahkan 4 variabel, kita masih bisa menggunakan cara segitiga yang ini ya. Kalau sigma F sama dengan M kali A, berarti M A-nya ada di bawah, sigma F-nya ada di atas. Ini M per V, berarti M-nya ada di atas, V-nya dan rho-nya ada di bawah. Nah, tapi jika ada lebih dari 3 variabel, nah tentu cara ini akan sulit digunakan. Nah, gimana caranya untuk merombak rumus secara benar? Dasarnya begini. 2x sama dengan 4. Berapa nilai x? Kita tulis lagi ya. 2x sama dengan 4. Berapa nilai x? Supaya di ruas kiri ini tinggal menyisakan x, 4-nya tetap, maka 2 ini harus berpindah. Pindahnya kemana? Nah, caranya kita harus menghilangkan 2 ini. Supaya 2 ini hilang, maka di bagian sini harus kita bagi dengan 2. Kalau di bagian sini kita bagi dengan 2, maka di sini harus kita bagi dengan 2. Nah, sehingga ini hilang, menyisakan x. Oh, berarti x itu sama dengan 4 dibagi 2. Berarti x sama dengan 2. Kemudian yang ini. 6 sama dengan x per 8. Berapa nilai x? 6 sama dengan x per 8. Berapa nilai x? Nah, di sini kita mau tinggal menyisakan x. Ya, di sini 6-nya tetap. Nah, 8-nya ini bagaimana? 8-nya harus kita hilangkan. Cara menghilangkannya berarti di sini harus dikali dengan 8. Ini kali ya, ini x, ini kali. Kalau di sini dikali dengan 8, berarti di sini juga harus dikali dengan 8. Ini hilang, sehingga menyisakan x saja. Oh, berarti x itu sama dengan 8 dikali 6. Berarti x sama dengan 48. Nah, sekarang ke sini. Bagaimana rumus untuk menemukan nilai A? Di sini A per B sama dengan C per D. Kita inginnya karena di sebelah sini yang ditanya hanya A, di sini tinggal menyisakan A saja. B-nya kita tidak tulis dulu, ini C per D. Nah, berarti B ini harus hilang. Supaya hilang, yang kita lakukan adalah mengalihkannya dengan B. Kalau di sini kita kali dengan B, maka di sini juga harus dikali dengan B. Sehingga yang di sini hilang,
ketemulah bahwa A itu sama dengan C dikali B bagi D. C kali B dibagi dengan D. Nah, itu adalah teknik dasar untuk ngotak-ngatik rumus. Kita lanjutkan lagi contoh lainnya. Berapa nilai X dari A dikali X sama dengan BY? Berapa nilai X? Berarti di sini menyisakan X. BY-nya tetap. A-nya ini harus pindah. Kita lakukan dengan hal yang sama. Supaya ini hilang, tinggal menyisakan X saja, maka di sini kita bagi dengan A. Kalau di sini kita bagi dengan A, maka di sini juga kita bagi dengan A. Sehingga yang ini hilang. Oh, berarti X itu sama dengan BY dibagi A. Nah, yang ini. 6 sama dengan M per X. Berapa nilai X? 6 sama dengan M per X. Sisanya di sini tinggal X ya, berarti di sini 1/X. Di sini 6. Nah, M-nya kemana nih? Berarti kita harus mengalihkannya dengan 1/M. Di sini juga dikali dengan 1/M. Nah, sehingga ini akan hilang. Berarti 6 dibagi M. Nah, ingat, tapi ini masih 1/X. Dan supaya menemukan nilai X, nah ini kita tinggal balik. M per 6. Kemudian yang di tengah. Bagaimana rumus untuk menemukan nilai X? Ya, A dikali X per B sama dengan C dikali D, Y. Nah, di sini kita mau tinggal menyisakan X saja. Sebelah kanannya tetap BY. Nah, apa yang harus kita lakukan dengan AB? Supaya AB hilang, mengalihkannya dengan B per A. Kalau di sini kita kali B per A, maka di sini juga harus kita kali dengan B per A. Nah, sehingga yang ini hilang, saling menghilangkan, menyisakan X. Oh, berarti X itu sama dengan C dikali B dibagi D kali Y kali A. Nah, seperti itu. Teknik dasarnya. Kemudian kita ke rumusnya. Ini adalah rumus energi potensial. Bagaimana rumus untuk menemukan nilai M? Ya, EP sama dengan M dikali G dikali H. Nah, sebelah kanan ini kita mau tinggal menyisakan M saja. Sebelah kirinya tetap EP. Nah, apa yang kita lakukan dengan GH? GH ini harus kita kali dengan 1/GH. Supaya hilangkan, GH dibagi GH. Nah, begitu juga dengan sebelah kirinya. Berarti kita harus kali dengan 1/GH juga. G hilang, H hilang, M kali 1M. Nah, di sini 1/GH dikali EP. Oh, berarti untuk mencari M itu adalah EP dibagi dibagi GH. Kemudian ini adalah energi kinetik. Bagaimana rumus untuk menemukan nilai V? EK sama dengan MV kuadrat per 2. Ini setengah kan ya? Bisa kita tulis seperti ini. Nah, kita mau tinggal menyisakan V. Berarti di sini masih V kuadrat ya. Kita biarkan dulu V kuadrat. EK-nya tetap. Kemudian, di sini kita harus kali dengan 2 per M. Supaya apa? Supaya M-nya ini hilang, 2-nya hilang. Nah, kalau ini dikali 2 per M, maka di sini juga harus dikali 2 per M. Sehingga ini hilang, M-nya hilang. Menyisakan V kuadrat. Oh, berarti untuk mencari V kuadrat itu sama dengan 2
dikali EK per M. Kalau mencari V, ya berarti tinggal akar 2 EK per M. Nah, ini rumus yang ada di awal tadi, hukum Coulomb. F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Yang ditanya adalah Q2. Berarti di ruas kanan ini tinggal menyisakan Q2. Ruas kirinya tetap F. Cara yang sama tetap dilakukan, yaitu dikali dengan, supaya R kuadratnya hilang, maka dia harus dikali dengan R kuadrat. Supaya kakinya ini hilang, K sama Q1 ini hilang, maka dia harus dibagi dengan K Q1. Nah, sehingga ini dikali ya, dikali R kuadrat per K Q1, maka di sini juga harus dikali R kuadrat per K Q1. R kuadrat hilang, K hilang, Q1 hilang. Tinggal menyisakan Q kuadrat. Nah, sebelah di sini sudah ketahuan nih. Oh, berarti Q2 ya, bukan Q kuadrat. Q2 itu sama dengan F dikali R kuadrat per K Q1. Kalau teknik ini sudah dari awal sudah dipahami, sudah dilakukan berulang-ulang, nah nanti lama-lama kalian akan menemukan pola, yaitu yang biasa disebut dengan kali silang, atas kali dengan bawah. Ya, nah seperti ini. Nah, sehingga ini kalau kita tulis K dikali AB, maka berarti di sini K AB sama dengan CD dikali HIJ. Nah, kalau sudah seperti ini, akan sangat mudah sekali menemukan A. Yang ditanya A, berarti CD HIJ dibagi K dikali B. Ya, yang tadinya di atas tinggal dipindahkan ke bawahnya. D, ini D, berarti yang ini tetap KAB. Nah, yang ini tinggal dipindah ke bawah. Pindahkan ke bawah, berarti CHIJ. I, yang ditanya I. Yang ini I, berarti CDHJ tinggal pindahkan ke bawah. KAB dibagi CDHJ. K, ini. Maka AB-nya tinggal pindahkan ke bawah. Jadi, K sama dengan CD HIJ dibagi AB. Nah, ini silakan cari sendiri. Ya. Jadi, teknik dasar seperti yang tadi ya. Ini kalau kalian sudah paham teknik tadi, kalian akan menemukan pola seperti ini dengan mudah. Oke, demikian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang sedang belajar ngotak-ngatik rumus. Terima kasih.